Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sahabat pendidik, para kepala sekolah dan para pengawas? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya di dalam menunaikan tugas-tugasnya. Pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan mengenai peranan ya. Apa peranan pengawas sekolah pada kurikulum Merdeka ini ya, pada pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Tentu ini sebagai rambu-rambu ya bagi para kepala sekolah, para pengawas ya, maksudnya untuk memberikan peranan terbaik ya dalam penyelenggaraan kegiatan ya sekolah di dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Nah, baik bagaimana peranan kepala sekolah, peranan guru, peranan pengawas. Nah, masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Tentunya harus bisa menjalankan secara efektif ya, secara optimal di dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Peranan pengawas sekolah ya pada kurikulum Merdeka itu seperti apa? Mari kita simak bersama. Pengawas sekolah adalah jabatan fungsional yang berlaku dalam lingkungan pendidikan formal dari tingkat pendidikan prasekolah, sekolah dasar hingga sekolah menengah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 dijelaskan bahwa tugas pokok pengawas sekolah dalam bidang supervisi, manajerial, dan akademik meliputi penyusunan program pengawasan pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan, penilaian, pembimbingan, dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas pengawasan kepengawasan di daerah khusus. Guna menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan, para pengawas pendidikan, para pengawas sekolah ya, menjadi sangat penting karena untuk mengontrol, menilai, dan mengevaluasi jalannya proses pendidikan menjadi tugas dan wewenang pengawas. Dengan demikian, pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan untuk menjadikan sekolah lebih maju dan bermutu. Mutu pendidikan yang dicapai suatu lembaga pendidikan merupakan pencerminan bahwa lembaga tersebut dikelola dengan baik. Lalu bagaimana peran pengawas dalam implementasi kurikulum Merdeka di sekolah? Dengan fungsi sebagai pembina, pemantau, penilai, dan pembimbing, dan pelatih, tentunya pengawas tidak bisa lepas dari keterlibatan dalam penerapan kurikulum Merdeka. Karena dilihat tugas dan fungsinya hampir sama dengan pelatih ahli di program sekolah penggerak, di mana mereka bertugas mendampingi sekolah penggerak menerapkan kurikulum Merdeka. Artinya pengawas sekolah selevel dengan pelatih ahli, sehingga ketika mendampingi sekolah pada kurikulum Merdeka, pengawas sebagai aparatur sipil negara sudah menjadi bagian tugas kepengawasan. Secara singkat, yang harus dilakukan oleh pengawas dalam implementasi kurikulum Merdeka di sekolah yaitu ya, ini penting sekali ya untuk dipahami oleh Bapak Ibu para pengawas ya. Di dalam implementasi kurikulum Merdeka ini perannya apa ya? Pertama, fasilitator. Pengawas memiliki peran dalam implementasi kurikulum Merdeka sebagai fasilitator. Pengawas dapat memfasilitasi kegiatan perencanaan program pelatihan kurikulum Merdeka. Pengawas bisa berkolaborasi dengan narasumber lain untuk memperkuat
pemahaman sekolah binaan. Itu sebagai fasilitator. Kemudian sebagai coach ya. Pengawas sebagai coach atau pelatih ya, adalah melakukan pendampingan terhadap guru dan kepala sekolah dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk memecahkan permasalahannya sendiri terkait implementasi kurikulum merdeka. Nah ini ya peranan sekolah sebagai coach ya, itu adalah sebagai melakukan pendampingan ya terhadap guru dan kepala sekolah dalam memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk memecahkan permasalahannya sendiri terkait implementasi kurikulum merdeka. Peranan ketiga yaitu sebagai mentor. Pengawas sebagai mentor adalah memberikan bimbingan dan atau arahan kepada kepala sekolah dan guru untuk menerapkan kurikulum merdeka sesuai dengan harapan. Sebagai mentor, pengawas tidak boleh berhenti belajar dan selalu memberikan semangat kepada sekolah maupun madrasah binaannya ya. Nah ini yang ketiga ya sebagai mentor. Peranan yang keempat adalah sebagai trainer. Selanjutnya pengawas diharapkan menguasai materi kurikulum merdeka, mulai dari kerangka dasar kurikulum merdeka sampai dengan penyusunan modul ajar dan modul proyek sehingga bisa melatih dan membimbing guru dan kepala sekolah. Nah, jadi peran trainer ini pengawas itu harus bisa memberikan bimbingan ya dalam penyusunan materi kurikulum, baik dari kerangka dasar kurikulum sampai membuat modul ajar, modul proyek itu harus menguasai. Untuk itu para pengawas harus belajar terus ya menguasai materi kurikulum merdeka. Nah silakan Bapak Ibu para pengawas ikuti channel Prasno Berbagi, ikuti channel Up to Date Mas Guru ya. Di situ banyak terdapat informasi konten-konten tentang kurikulum merdeka ya yang bisa sebagai referensi ya untuk Bapak Ibu para pengawas di dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan dalam paradigma lama, pengawas lebih banyak melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam bidang administrasi. Nah ini bedanya ya Bapak Ibu para pengawas. Pada paradigma lama itu pengawas itu lebih banyak melakukan pengawasan pemeriksaan administrasi seperti pemeriksaan RPP, daftar nilai, administrasi kepala sekolah dan sebagainya. Sedangkan dalam paradigma baru ya terdapat pergeseran fungsi. Nah Bapak Ibu pengawas ya, tugas pengawas ini bergeser fungsinya ya. Bukan sebagai pemeriksa saja ya administrasi guru atau kepala sekolah, tapi tugas pengawas tidak hanya bersifat administrasi, tetapi lebih banyak pada upaya peningkatan profesionalisme guru, sehingga peran pengawas sekolah sudah meluas pada peningkatan sistem pendidikan secara menyeluruh. Dengan keterbatasan yang ada, maka sasaran dari kepengawasan belum dapat dicapai secara optimal. Nah ini karena kemampuan ya. Dalam buku kerja pengawas sekolah disebutkan bahwa pengawas sekolah yang profesional harus memiliki beberapa karakteristik. Ya ini secara idealis ya, bahwa tugas kerja pengawas sekolah ini ya harus mempunyai karakteristik ya. Pengawas itu seperti apa karakteristiknya? 1. Menampilkan kemampuan pengawas dalam bentuk kinerja. 2. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. 3. Melaksanakan tugas kepengawasan secara efektif dan efisien. 4. Memberikan layanan prima untuk semua pemangku kepentingan. 5. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan.
6. Mengembangkan metode dan strategi kerja pengawasan yang secara terus-menerus. Dan 7. Memiliki kapasitas untuk bekerja kapasitas untuk bekerja secara mandiri. 8. Memiliki tanggung jawab profesi. 9. Mematuhi kode etik profesi pengawas. 10. Memiliki komitmen dan menjadi anggota organisasi profesi kepengawasan sekolah. Ya, lebih lanjut dalam buku kerja pengawas menjelaskan bahwa seorang pengawas itu profesional dalam menjalankan tugas kepengawasan, harus memiliki kecermatan melihat kondisi sekolah, ketajaman analisis dan sintesis, ketepatan dan kreativitas dalam memberikan treatment yang diperlukan, serta kemampuan komunikasi yang baik dengan setiap individu di sekolah. Penyusunan program supervisi difokuskan pada pembinaan kepala sekolah dan guru, pemantauan 8 standar nasional pendidikan dan penilaian kinerja kepala sekolah dan guru. Untuk menjalankan tugas pokoknya, pengawas sekolah melaksanakan fungsi supervisi, yaitu supervisi manajerial dan supervisi akademik, di mana pengertian supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah. Sedangkan pengertian supervisi manajerial yaitu pengawas manajerial merupakan fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam melaksanakan fungsinya, supervisi manajerial, pengawas sekolah berperan sebagai fasilitator, asesor, informan, dan evaluator. Sebagai fasilitator, pengawas sekolah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung proses perencanaan, koordinasi, dan pengembangan tata kelola sekolah. Sebagai asesor, pengawas sekolah melakukan identifikasi dan analisis terhadap aspek kekuatan dan kelemahan sekolah. Sebagai informan, pengawas sekolah memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan kualitas sekolah. Sementara sebagai evaluator, pengawas sekolah memberikan penilaian terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas manajerial sekolah. Karena peranan pengawas sekolah ini sangat penting merupakan penggerak dalam meningkatkan sumber daya sekolah terutama pendidik dan peserta didik. Pengawas sekolah bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi jalannya proses pendidikan. Pendidik dan guru dibimbing dalam kegiatan supervisi pendidikan sehingga proses pendidikan berlangsung kondusif dan efektif serta menghasilkan peserta didik yang bermutu dan berkualitas. Ini adalah seperti apa peran pengawas sekolah pada kurikulum Merdeka sudah disampaikan. Semoga ini bermanfaat ya. Terima kasih Bapak Ideh dan Abung yang telah memberikan bahan materi untuk disampaikan kepada para pengawas melalui channel Pleno Berbagi dan channel Up to Date Mas Guru Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu para pengawas dan gambaran oleh para guru dan kepala sekolah. Seperti itulah peranan pengawas sekolah pada kurikulum Merdeka ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan penyampaian ini. Sampai jumpa kembali pada video-video selanjutnya. Dan ikuti terus channel Pleno Berbagi, channel Up to Date Mas Guru untuk mendapatkan informasi yang terupdate tentang pendidikan, tentang kedinasan, tentang CPNS, P3K
Untuk itu mohon dukungan dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup-grup WA, baik pengawas sekolah maupun para guru ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.